ini sebenarnya video ya besar selama saya ini dalam artian kita bagaimana kesempatan para pemuda untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menunjukkan bahwa mereka ada kesepakatan dengan Jalbus. Itu saya kira itu. Dengan Bang Agus sendiri gimana Bang? Pendapat Bang Agus tentang acara ini Bang? Kita apresiasi ya. Ini kita akan bertemu dengan anak-anak muda tadi kita dengar kita semua ungkapan hati, ungkapan perasaan, semua sungguh kita juga sama sih ya. Bahwa kita ingin bahwa yang akan datang itu harus lebih baik. Nah, jadi juga melangkah ke lebih baik itu kami misalnya juga sudah memaparkan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengertian kita sama-sama, kesadaran kita sama-sama, sehingga memunculkan pergerakan kita sama-sama. Tentu ketika teman-teman ingin bergerak sama-sama, maka berikutnya harus kita sama-sama juga kan gitu. Pasti ada dong. Harapan lain ke depan Pak kalau nanti terpilih? Gimana Bang Hadi, harapan ke depannya? Seandainya terpilih, akankah ada tanggapan dari pertanyaan? Saya kira kalau kita terpilih memang itu tujuan kita dan insya Allah kita akan membangun pengawas ini. Yang pasti tujuan utama untuk mengangkat harkat martabat daripada keluarga kampus. Jadi artinya akan dibina? Akan dibina, akan kita angkat harkat martabat. Kalau selama ini mereka tidak terlihat. Dari mana Mbak? Dari Bau. Siapa namanya? Nadia Nur Azizah, Neng Nur Hari, Nong Aini. Untuk hari ini kegiatan ini seperti apa? Kegiatan ini bagus sih. Sering-sering aja diadain kayak gini biar bisa dengar aspirasi dari masyarakat. Kalau bisa jangan cuma pelajar, lain kali ke masyarakatnya juga, masyarakat kecil. Tadi yang disebutin Bang Saleh kan, katanya petani, nelayan, diadain juga kayak gini di pekon-pekon. Gitu. Harapannya kepada Pak Saleh Asnawi dan Bang Agus, Mas Agus? Pokoknya perubahan lebih baik lah, jalan-jalan dibenerin. Terus yang saya tanyakan tadi, orang dalam itu tolong diberantas. Terus apalagi ya? Banyak lah pokoknya perubahan lah. Iya. Jangan kayak sekarang ini lah. Itu tadi sudah ada perubahan. Kalau kata Bang Haji tadi, kalau memilih saya, dia bisa merubahnya. Ya. Itu tadi Mbak sudah nanya. Untuk order ya. Artinya kan sudah apa jelas apa kurang jelas tadi itu? Jelas. Nah. Terus percuma banyak sarjana tapi nggak ada lowongan kerja. Mau kerja perlu orang dalam itu sangat-sangat percuma. Gaji cuma 300.000 nunggu orang dalam dulu. Percuma, tolong Bang Saleh sama Mas Agus kalau jadi nanti tolong dirubah tatanan yang seperti itu. Siap. Oke. Untuk pertanyaan dari teman-teman tadi sudah cukup mewakili atau mungkin ada Mewakili. sudah cukup mewakili ya? Dan sangat tegas. Jadi harapannya akan ada Perubahan. seperti ini lagi ya? Ya, ada bantu di kampung-kampung biar masyarakat kampung juga bisa menyalurkan aspirasinya kayak gitu. Dengan Mbak siapa? Nadia Nur Azizah dan Nenek. Dari mana tadi? Distrik. Ambau. Makasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Ya pun. yang terhormat, kami ucapkan selamat datang di Aula Serempun Padi Kutagalo, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dalam rangkaian acara Desak Bang Haji Saleh.
acara kita, marilah kita bersama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rangkaian acara dialog akademis besar PKS ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin kami bantu Bapak Ibu dan rekan-rekan dengan cara muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sallam. Bifadlika subhanahu wa biqadri dzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Muhammad Kamil Prayitno disilakan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Hendra Ferry. Lihat sini. Ya, lihat sini. Hadirin yang berbahagia. Lihat sini. 1, 2, 3. Gayanya jalan bebas, jalan lurus. Jalan lurus. Gaya semangat. Oke, sip. Tanganmu. Sip. Selamat datang di acara besar Sampai ke genteng. Siapapun yang menjawab salam, saya doakan makin cantik dan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anak muda dan juga orang dewasa ya Pak ya. Saya mau cek saya mana Sofi? Oke, banyak sekali ya orang-orang yang memang sudah excited dan juga bersemangat untuk. Oke, baik teman-teman semua, di sini sudah kedatangan kita Bang Haji Saleh, yaitu bisa orang yang sudah pasti kritis yang ada di ruangan ini, betul? Betul ya. Baik, informasi kepada hadirin bahwasanya acara Desak Bang Haji Saleh ini, baik kami silakan kepada yang terhormat Bang Haji Saleh untuk dapat menyuarakan pemuda-pemudi Tanggamus, yaitu acara ini dibuat dengan P2T yang pastinya menginginkan atau mengharapkan perubahan. Mana suaranya? Siapa yang ingin perubahan? Boleh tepuk tangan yang meriah. Oke, luar biasa. Sepertinya di sini udah pada nggak sabar ya. Udah pada nggak sabar mau mendesak Bang Saleh, betul? Betul. Sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah menyiapkan pertanyaannya Bapak ya. Pastinya perlu dengan usaha ya Pak ya. Pastinya banyak inovasi baru pastinya ya. Boleh tepuk tangan dong. Dan juga yang menemani Bang Haji Saleh yaitu Pak Agus. Boleh tepuk tangan juga untuk Pak Agus. Baik, teman-teman semua saya mohon izin duduk
Bapak boleh? Yang sudah ada di hadapan Bapak, yaitu remaja ataupun orang-orang dewasa ya, pastinya di sini yang pastinya menginginkan perubahan seperti itu, menginginkan perubahan, betul nggak? Betul. Bonus demografi. Tapi di samping itu juga kita harus mendapatkan dukungan seperti itu ya, mendapatkan dukungan. Nah, di kabupaten ini, di Kabupaten Tanggamus ini sendiri, teman-teman. Sekali lagi dong, biar tambah seru dan semangat. Karena ini gambaran betapa kita juga sebagai pemuda harus punya semangat yang luar biasa. Kalau kemudian kita semangatnya tidak luar biasa, artinya biasa-biasa saja semangatnya, maka ini akan menjadi pekerjaan yang tentu menjadi akan semakin berat. Coba sekali lagi semangatnya mana pemuda-pemudi kita. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Mesri Muhammad Saleh Asnawi, tentu sudah tidak asing beliau dengan jargon jalan lurus. Tadi sempat ditanya, pada saatnya nanti beliau pasti akan menyampaikan apa namanya itu, penjabaran dari makna filosofinya jalan lurus. Kenapa jalan lurus, Pak Bupati ya? Saya maaf dilatih nih. Baik, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Itu kalau kita menuju itu melalui sejarah, tapi secara ini sebetulnya pengertiannya kita segala sesuatu itu kita harus tulus, ikhlas, bersih, putih. Apapun yang kita kerjakan itu kita perlu dengan keikhlasan. Karena jalan lurus itu sejalan dengan Imam Al-Qur'ani. Itu sejalan. Kita kerjakan betul-betul dengan nanti terus dan jalan lurus. Apa nanti yang akan kita inginkan, kita harus berpatokan dengan jalan lurus. Katanya ada istilah orang lain nanti yang mau nanti kalau di jalan itu ada tikungan gimana gitu. Kalau kita lurus terus, itu tadi orang bodoh. Mas saya membuat ini filosofi ini untuk jalan tikungan. Ini masalah pekerjaan kita, niat kita, kerjaan apapun yang kita kerjakan harus dengan tawakkul mati tulus. Amal nanti Pak ini nanti jelaskan. Amal niat. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dengan ikhtiar, dengan syariat kita cap pada jalan terus. Insya Allah. Oke, baik, boleh dong tepuk tangan. Buku itu bukan karangan-karangan, cuma nyatanya itu. Itu yang membuat buku itu survei sampai 7 bulan ada di Tanggamus. Saya nggak temani. Beliau attend itu dia cari sendiri datanya ada Tanggamus. Dari Konsew Tanggamus sampai pada waktu itu beliau cari sendiri. Jadi nggak saya temani, jadi bukan diarahkan buku itu. Jadi cerita dari buku itu apa adanya itu. Ya itu dibaca itu supaya bisa jadi apa ya? Motivasi ya, menjadi satu inspirasi untuk kalian ke depan buku itu. Terima kasih. Oke, boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang sudah memegang buku ini jangan lupa dibaca karena di sini sudah berisi semua cerita atau biografi dari Bang Saleh yang bisa memotivasi dan juga menginspirasi kita semua pemuda wanita ya Pak ya, penanyanya tadi laki-laki, 2 laki-laki, boleh silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Haji Saleh dan Bang Agus dan Bapak Ibu hadirin yang ada di sini. Izin memperkenalkan diri, saya Nadia Nur Azizah. Kebetulan saya bukan mahasiswa, bukan juga
Maulima Khanai, saya rakyat jelata Pak, orang kecil. Asal saya dari Pakuan Lanang Baru. Menanggapi tadi pernyataan dari Mas Maulima Khanai, katanya per desa itu satu saja sarjana. Sebenarnya banyak loh sarjana. Di Pakuanku aja sarjana itu banyak. Mega ada lowongan pekerjaan. Banyak Mas, sangat banyak. Termasuk saya ini alumni Uniradinita Lampung tahun 2019. Saya pernah daftar di sekolahan, saya pernah daftar di Pemda. Kendala saya apa? Order. Saya tidak punya order. Padahal IPK saya nggak kecil. IPK saya itu di atas 3,5, IPK terakhir itu 3,8. Saya mendaftar pekerjaan itu terkendala saya nggak punya order. Ibu bapak saya itu petani, saudara-saudara saya itu petani, semuanya petani. Saya nggak punya yang kerja di Pemda, nggak punya kerja jadi guru, nggak ada. Susah saya daftar kerja. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bang Haji Saleh nanti kalau seandainya terpilih jadi Bupati Tanggamus, amin, menyikapi order ini biar pekerja yang ada di Kabupaten Tanggamus itu benar-benar dipilih berdasarkan prestasinya, bukan berdasarkan orang dalam. Yang pertama. Yang kedua, saya ini karena nggak dapat kerja di Pemda, nggak dapat kerja jadi guru, akhirnya saya memutuskan jadi pedagang pasar, Pak. Pedagang pasar itu sudah sulit. Kalau tadi kata Bapak 20 tahun terakhir ini nelayan dan petani itu dimiskinkan. Bukan cuma petani dan nelayan Pak yang dimiskinkan, pedagang pasar juga. Pertama, kita udah susah, beda yang sangat besar. Tapi kenapa pedagangnya justru malah pada gulung tikar? Itu karena kita udah bersaing dengan marketplace itu udah susah. Ditambah lagi dengan adanya supermarket yang seperti itu, yang jual harganya itu nggak masuk akal. Kami itu belanja buku grosir itu 48.000, kami jualnya botol bawah 300 ke MM demi dapat harga murah. Bagaimana nasib kita pedagang pasar ini? Banyak loh kami orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Mbak saya itu dulu bisa membuka lapangan pekerjaan, karyawannya itu 5 sampai 12 orang. Satu toko itu Pak, satu toko 5 sampai 12 orang. Sekarang pas ada marketplace berkurang jadi 5 sampai 8 orang aja karyawannya. Sekarang udah ketambahan marketplace, ketambahan lagi MM, karyawannya 1 doang. Itu aja kita mau bayarnya udah ngos-ngosan gitu. Teman-teman kami di pasar itu banyak sekali yang belum nikah. Jadi cuma di pasar Bistik sama di pasar Talang Padang, belum di Wonosobo, belum di Punggung, dan di pasar-pasar lain Pak. Gimana gitu? Gimana sikap Bapak untuk kami pedagang pasar yang juga dimiskinkan belakangan ini karena adanya toko-toko besar itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipertanyakan tadi itu memang pertanyaan sangat dasar dan memang itu perlu, karena keberadaan sarjana di desa itu adalah suatu perubahan atau satu bentuk tentang kemajuan daripada perekonomian daerah. Jadi sarjana pendidikan tinggi yang ada di setiap desa, tiap pekom di Tanggamus ini, itu adalah suatu indikator yang menunjukkan tentang bagaimana perkembangan ekonomi di daerah itu. Jadi kalau sekarang tadi sarjana cuma satu aja susah, itu berarti ekonominya memang lagi susah di situ. Berarti kita bisa lihat daerah itu adalah daerah miskin. Makanya tekad saya dalam rangka untuk memperjuangkan perubahan di Tanggamus ini, yang pertama sekali yang akan saya angkat itu harkat derajat manusia yang ada di Tanggamus itu, keluarga besar yang bermanfaat. Maka dilanjutkan
kemaslahatan, kesejahteraan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi melalui misi yang akan saya garap sejalan dengan visi yang saya sampaikan tadi. Misi tadi kita garap pertanian ini. Kalau pertanian ini kita sudah garap, kita libatkan orang luar, tenaga profesional yang dari luar, kita gabungkan dengan tenaga-tenaga ahli dari Gajah Mada, dari mana nanti untuk menangani masalah ini. Pemerintah turun tangan langsung melihat di luar monitor, itu insya Allah bisa berjalan. Dan fokus saya, betul ini bisa dilihat karena saya ini pernah membuktikan di satu negara yang bisa membuktikan mereka itu betul-betul mereka itu tanaman-tanaman berdasarkan dari pelajaran konsultan itu untuk semua ekspor sebagai ekspor. Artinya meningkatkan harkat derajat, meningkatkan pendapatan, itu otomatis perkembangan ekonomi yang ada di dalam itu akan ada. Kalau perekonomian sudah ada, otomatis itu pendidikan akan meningkat sendiri. Kenapa? Karena kalau perekonomian itu sudah berputar di daerah kita, kita itu jadi sasaran sejarah-sejarah dari luar kota, dari mana-mana datang ke situ. Orang-orang kita yang ada di daerah itu akan melihat. Maka mereka tergerak, termotivasi untuk belajar juga. Bapak-bapaknya yang punya petani, yang sudah punya penghasilan itu akan termotivasi, akan terdorong untuk mendorong anaknya supaya sekolah, supaya orang-orang itu yang datang dari sejarah-sejarah ternyata mereka dapat bergabung. Jadi nanti kalau pertanian ini sudah berjalan, sudah kita betul-betul kita bisa buktikan, kita bisa jadikan, otomatis insya Allah gak ada lagi yang namanya pengangguran. Gak ada lagi pengangguran karena memang gak ada pekerjaan, gak ada lagi pengangguran karena tidak bisa sekolah, gak ada. Insya Allah itu bisa ada. Dan itu pemerintah akan turun langsung. Banyak sekali supaya tahu ada ya. Bukan hanya uang dari situ yang kita harapkan untuk mendidik anak-anak kita, mendidik kalian semua yang ada di negara ini. Banyak sumber itu. Saya kasih gambaran sedikit. Saya itu, kita itu ibunya di rumah itu punya pesantren hafiz Quran, baru dibangun di Bogor. Karena kita punya pergaulan, punya hubungan, minta dibuatkan balai latihan kerja. Nanti tanya seorang yang sudah berasa, nanti kalian bisa buktikan balai latihan kerja berapa puluh miliar itu dilengkapi oleh pemerintah pusat karena pergaulan kita besar. Ada. Jadi kalau saya jadi bupati saja ya, gampang benar itu. Gak ada susahnya kita ngomong itu. Insya Allah. Makanya yang penting sekarang jangan banyak pikiran, jangan banyak masalah, jangan banyak itu. Nanti kita sama-sama pikirkan. Yang pikirkan sekarang bagaimana merubah harus ini. Jangan lagi rasa orang. Kita harus tetap. Nanti kalau kita berhubung apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus ini. Nanti kita insya Allah nggak ada lagi yang namanya pengangguran. Ya nggak ada lagi orang yang maling, nggak ada yang, karena memang mereka nanti ada kerjaan semua. Orang yang mati, saya yang nakal, yang itu juga punya kebaikan yang macam. Insya Allah. Jadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana untuk pengangguran, bagaimana untuk sejarah seperti itu, insya Allah sejarah kita akan adakan bulan 3. Bagaimana mungkin kita ngomong itu sejarah? Nah, terus ada ini tadi yang masalah, saya tahu bahwa kerja golongan memungkinkan basic sudah cukup lah untuk apa ini, tidak ada ini, tapi tidak ada apa tadi? Orang dalam. Ya orang dalam apa istilahnya tadi? Orang dalam. Orang dalam. Iya. Nggak bisa. Kalau bagi saya nanti nggak ada kecuali. Boleh. Siapapun yang ini, apakah dia saudara, apa dia bukan atau dia ini, nggak ada urusan itu harus masuk. Nggak ada. Dan kita utamakan, kita kembalikan itu. Kalau nanti sampai nanti saya jadi bupati tahun ini, lihat tahun kedua orang-orang kita yang sudah dibawa kemana masuk ke sini lagi. Balik lagi. Insya Allah kita balikan lagi. Kenapa enggak? Ya tapi yang berprestasi itu ya.
kita mau yang akhirnya kan udah. Ya, kalau mereka kita panggil tapi mereka merusak ya. Tapi kalau mereka membangun sama-sama, kita bangun, kita bangun sama-sama. Insya Allah. Sekarang tolong jangan pikir apa-apa. Sekarang tolong kalian ini berpikir bagaimana untuk keadaan Tegamus ini. Tanggal itu nanti kita berubah. Jangan lagi dikasih ke orang lain. Ya. Kalaupun bukan saya, tapi apa? Tapi kalian saya ingatkan semua yang ada di sini. Jangan kalian pilih Saleh karena Saleh orang Tegamus, kalau Saleh orang apa? Tapi sekarang pilih Saleh karena Saleh yang sanggup untuk menangani masalah kekayaan kita ini. Boleh tepuk tangan kamu. Karena kita ini sudah terjerumus. Adik-adik kalian nanti saya bisa lihat keturunan yang ke depan itu. Apa kita bisa bayangkan apa yang terjadi? Saya ceritakan awal tadi. 5 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kita sudah anak-anak kita itu banyak sudah tidak sekolah karena bapaknya tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan. Karena hasil pertaniannya tidak ada, tidak sekolah. Nanti 5 tahun yang akan datang mereka itu umur 35-40 tahun. Kita sudah tidak punya kemampuan lagi begitu. Belum tentu kemampuan kita ada. Nah mereka lah yang ikut nanti kompetisi, bukan seperti kita ini sekarang kita. Mereka ini yang pendidikan di SMP, pendidikan di SMA. Binatang buas, binatang apa untuk merebut dari hutan belantara dikasihkan sebagai warisan kepada kita. Tapi kita tidak membantu, tidak memaafkan. Berapa dosa kita. Nah inilah, jadi tolong kita berjuang, tapi jangan karena Agus dan Saleh, karena mereka yang menjadi bupati dan wakil bupati kita dukung, bukan karena masalah ini yang harus kita bela. Kita harus bertanggung jawabkan. Kalau kami punya saya bilang, saya katakan, saya nama itu saya ibadah dan saya bisa jihad. Nyawa saya betul itu saya nyatakan depan ini semua. Nyawa dan harta saya sanggup saya korbankan untuk perubahan ini. Yang ada di sini tolong samakan persepsi kita demi masa depan anak cucu kita, demi kita menghargai perjuangan nenek-nenek kita yang sudah berjuang zaman itu. Aduh, saya sekarang memikir, kenapa ini orang ini berjodoh sama orang bodoh ya? Bisa, bingung saya. Iya. Ya itu ya. Jadi pertanyaan itu saya kira itu nanti insya Allah lah. Kalau kita masalah-masalah apapun ini, niat saya memang betul-betul membawa kemaslahatan masyarakat Tegamus. Bagaimanapun itu niat saya, pasti insya Allah. Dan itu jangan dibayangkan bahwa itu mahal itu hidup atau jalan enggak. Ini apa yang saya ceritakan itu jalan yang benar. Yang begitulah caranya. Jadi yang pertama kita hidupkan dulu petani-petani kita. Kita hidupkan dulu nelayan-nelayan kita. Kita hidupkan dulu wisata kita. Itu baru kita bisa action di atasnya. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan semuanya. Sudah terjawab dari Mbak Tani yang bertanya. Sangat luar biasa jawaban dari Bang Saleh. Dari Bang Amis ada tambahan? Cukup, baik. Baik teman-teman, termin pertama ditutup. Semua sahabat tokoh-tokoh, kemudian yang hadir, izin perkenalkan diri saya Wawan Saputra. Bapak, saya mau diskusi dan tanya perwakilan dari komunitas pakai sarung, Pak. Saya komunitasnya pakai sarung, Pak. Jadi sering ngopi pakai sarung. Jadi mohon izin Bapak. Jadi saya karena memang tidak sekolah tinggi, Pak, tidak punya titel. Tadi disampaikan semua yang tanya orang hebat, punya titel semua. Terus mohon izin sebelum saya diskusi dan tanya sebagai bentuk perwakilan dari teman-teman, Pak, kalau ada yang salah saya mohon maaf, mohon dimaklumi karena sekolah saya tidak tinggi, Pak. Jadi sebelum saya tanya, Pak, jadi saya ini mewakili dari teman-teman pakai sarung itu, Pak. Sebenarnya kalau di Natal Kemerdekaan kami itu berjasa, Pak, karena jasa kami itu tidak pernah terlihat karena
memang didikan dari pesantren itu ikhlas. Dan ini cerita nanti saja Pak. Jadi nanti ada pertanyaan terakhir. Kami ini ketika di pesantren tidak ada perhatian dari pemerintah. Kemudian pulang dari pesantren, saya pulang di Lampung ini sudah 7 tahun Pak. Sampai hari ini belum ada juga perhatian dari pemerintah. Di lapangan Pak, ada beberapa analisa dari banyak kita dengan komunitas pakai sarung itu, teman-teman yang dari Lirboyo, Kediri, dari Pelosok, dari Kebagian, yang mereka dididik ilmu dunia, ilmu akhirat, tapi aplikasinya banyak berjuang di ilmu akhirat dengan latar belakang yang mohon maaf tidak ada kesiapan modal, tidak ada kesiapan keilmuan bisnis dan lain-lain. Kami dalam teman-teman itu banyak terkendala ketika berhikmah untuk akhirat, menyampaikan ilmu yang dari Allah itu kita masih belum maksimal sesuai dengan pesan kiai kami. Jadi ketika kami hikmah ngajar ngaji Pak, itu masih ada urusan duniawi yang juga kita belum siap. Sampai sabun aja tipis sekali nggak kebeli Pak. Sabun itu sampai tipis. Ini mohon maaf kalau yang mungkin pesantren-pesantren yang sudah mapan, yang jaringannya sudah luas, itu juga mungkin ada cerita seperti itu. Tapi kami mewakili yang baru berhikmah di masyarakat, mengajarkan ilmu agama, itu luar biasa sangat prihatin Pak. Jadi ada sampai di Kota Dalam ini ada pesantren yang sudah lama ditinggal kiainya belum bisa bangkit. Ada alumni yang baru pulang itu dari Lirboyo. Itu yang kendalanya juga ekonomi Pak. Jadi ngajar ngaji, kadang ngajar ngajinya sering libur Pak, karena masih untuk urusan ekonomi. Artinya dari cerita itu mewakili dari teman-teman, kami pengen Pak, dari Pak Saleh yang kami doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, visi misinya, niat baiknya untuk membangun Takamus lebih baik lagi, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan mudah-mudahan niatnya dijabai Allah. Satu pertanyaannya Pak, kebijakan apa yang Bapak bisa siapkan untuk kami putra Indonesia, putra Takamus yang berjasa juga, yang hari ini menurut analisa kami Pak, tidak ada sentuhan dari pemerintah, tidak ada sama sekali sentuhan dari pemerintah, kecuali kalau pondok pesantren yang sudah punya nama, sudah punya jaringan. Ini teman-teman itu yang masih ngajar di TPG di kampung-kampung Pak, itu bangunannya sudah catnya luntur, sudah bolong-bolong, lampu kadang mati Pak, lampu ikut aja kadang nggak kebeli, Quran juga ya, apalagi bisarohnya. Kalau kami tidak pernah ngomong bisaroh, nggak ada seikhlasnya itu. Jadi pertanyaannya simpel Pak, kebijakan apa yang Bapak siapkan untuk komunitas kami pakai sarung akan kami sampaikan ke teman-teman dan siap untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saya bilang dari awal tadi, basic kita ini dalam membangun suatu daerah atau suatu negara itu basicnya itu dari pendidikan, termasuk dari pesantren itu untuk moral. Insya Allah kalau nanti kita punya kekuasaan, saya kasih gambaran, saya ingatkan, saya pertama jadi anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Satu tujuan saya pertama, saya minta itu harus direalisasikan adalah untuk gaji daripada itu guru ngaji. Guru ngaji dan semua pesantren itu saya minta perhatikan, dan alhamdulillah sampai hari ini sangat berjalan.
kita harus yakin betul ini. Apa jadinya daerah itu, bagaimana daerah itu, kecuali memang dari sejarah-sejarah yang lain, tapi dari sini makanya kita insya Allah akan kita fasilitasi. Makanya kalau nanti perusahaan itu kita semua nanti itu perusahaan besar-besar yang saya bilang cerita pagi tadi, karena itu untuk ekspor ke luar negeri semua. Jelas itu pertanian tadi itu wisata itu besar. Itu nanti ada keterusian ini. Mungkin kalau kalian dengar sekarang ini hayal, itu kan kalau terbayang. Tapi saya sudah membuktikan di daerah-daerah lain, ini bisa kita buktikan di daerah semua. Nanti kalau ini kemudian masuk, sudah sih masuk, ini ada kewajiban perusahaan-perusahaan itu untuk mengeluarkan namanya CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility. Mengeluarkan kewajiban mereka dari keuntungannya untuk kepentingan sosial bagi masyarakat lingkungannya itu dalam hal apapun yang penting oleh masyarakat. Itu besar sekali uang yang keluar dari sana itu. Saya nggak tahu Tenggamus selama ini uang CSR itu dibawa kemana, karena Tenggamus ini ada perusahaan besar apa? Perusahaan itu. Nanti kita masuk bawa pesantren apa? Dan kebetulan saya punya istri, keluarga saya itu bertua saya itu lulusan kebaruan, tahu nggak? Di Jawa sana itu sama-sama Gus Dur. Mereka sleting dan mereka waktu Gus Dur masih hidup, pakai lampu itu masih sering ketemu. Makanya istri saya itu sampai hari ini tetap fokusnya ke pesantren. Kita ada pesantren, ada manasik haji di Tangerang Selatan itu, ada hafiz, nanti main-main ke sana, dan itu gratis semua, kita gratiskan, digratiskan semua. Nah sekarang kita membuat manasik haji itu di Bandung, di Lembang, ada di media sosial. Fokus ke situ pesantren, dan ini juga sudah disiapkan oleh, saya baru tahu dari itu orang lain yang saya tahu, bukan istri saya ternyata udah beli tanah di daerah mana tadi? Semanda. Pengkot. Apa? Untuk buat pesantren. Jadi artinya program kita kebetulan itu, insya Allah kalau saya jadi penguasa yang dalam hal ini untuk bisa menekan hak mandat untuk sebagai bupati, pesantren itu udah pasti jadi perhatian kita. Karena saya betul dari situ modal kita kalau kita mau jaya. Iya, jaya dalam artian jaya yang sebenarnya bersih di dalam itu. Dan nanti otomatis yang kerjaan tadi, paling ini yang cari kerjaan itu, paling ini perusahaan besar semua yang akan terlibat ini nanti. Yang akan terlibat di Tenggamus, perusahaan besar, perusahaan kecil yang mau ekspor, mau apa pertanian dari hasil pertanian itu. Terus, akhirnya pekerjaan yang di sisi itu bisa dari situ. Dan semua itu bisa, usaha kecil, ibu-ibu dari kampung bisa berusaha, UMKM dan lain sebagainya sudah diceritakan tadi, itu bisa. Insya Allah itu semua kita ambil, kita keluarkan, kita harus ambil. Itu yang paling kita utamakan. Karena ada kepuasan lain, saya itu nggak puas kalau kita senang. Jadi artinya, kalau saya bilang apa, saya tak puas hidup saya tidak ada apa. Saya harus berbicara adalah bahagia, harus happy. Kita yang membuat dia happy. Nanti happy dalam artian dia bisa maju, dia bisa ini. Nanti dia di buku saya, dibaca di buku saya itu. Bagaimana sifat-sifat saya yang sebenarnya, dan itu hasil kajian, itu hasil buatan buku itu memang orang ahlinya dan mereka buat sendiri, cari sendiri datanya, bukan data dari saya. Ya saya kira itu, berkali ditambah. Baik, Bang Haji Saleh, kesini jangan Pak dong. Sepakatnya apa? Mas ya, Bang Haji Saleh, kemudian Mas Agus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, teman-temanku, dari beberapa paparan yang disampaikan oleh Bang Haji Saleh, bahwa kita harus hidupkan dulu
Maka muncul dalam benak pikiran kita tentu iya. Berarti isi dompetnya harus tebel dulu kayaknya. Kita sebagai kabupaten, sebagai negara. Kalau saya tarik ke contoh lain misalnya, ada satu rumah tangga. Kemudian rumah tangga itu ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Punya sawah, lebar sawahnya. Punya kebun, luas kebunnya. Punya pantai yang panjang, punya gunung yang tinggi. Tetapi sang bapak tidak giat untuk kemudian menggali potensi yang ada di kebunnya, di sawahnya, di pantainya, dan yang di gunungnya. Sehingga wajar kalau musim panen sedikit. Kalau musim panennya sedikit, kantongnya tipis. Tapi kalau kemudian kita sebagai bangsa, kita sebagai kabupaten mampu mengeksploitasi apa yang menjadi anugerah Tuhan di perut bumi kita, maka kemudian kantongnya tebal. Maka ketika ada anak minta motor, beli motor. Ada rumahnya agak bocor, kita dana rumahnya karena mampu. Dari perumpamaan ini mudah-mudahan teman-teman bisa kemudian lebih jauh dan mendalam daya jangkaunya. Saudara-saudaraku, teman-temanku, pemerintah, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Negara harus berpihak kepada masyarakat. Maka orang dalam lapangan pekerjaan, satu desa satu sarjana, bisa jadi kalau kita memang mampu menyekolahkan anak-anak kita, jangan satu desa satu sarjana, satu rumah satu sarjana, baru toh. Syaratnya kantongnya tebel dulu berarti ya. Sepakat tidak? Sepakat. Maka yang terpenting berkali-kali, besok adalah momentum untuk kita menyongsong masa depan kita bersama. Siapa yang menentukan masa depan kita? Kita sendiri, bukan orang lain. Setuju? Setuju. Saudara-saudaraku, saya menyimak beberapa cerita beliau. Bahkan akhirnya pada satu kesimpulan bahwa ketika beliau berniat untuk memberikan pengabdian terbaik, dalam bahasa beberapa kali kalimat yang saya dengar ada istilah jihad. Saudara-saudaraku, teman-temanku, pilihan kata jihad menurut saya itu kalimat paripurna bagi kita. Tidak ada kalimat yang lebih istimewa dari kalimat itu. Bahwa ketika kita berada di medan jihad, mati pun surga jaminannya. Maka sama-sama tata hati kita, luruskan niatnya, karena jalan kita yang akan kita lalui adalah jalan yang lurus insya Allah. Saudara-saudaraku, maka mari sama-sama kita menghibahkan. Kalau saya mohon izin berarti Bismillah, saya Muslim. Ketika kemudian kesempatan ini datang kepada saya sebagai salah satu anak bangsa, maka insya Allah saya akan menghibahkan jiwa dan raga saya untuk kabupaten yang kita cintai. Maka saya berharap teman-teman yang muda-muda ini, yang gagah-gagah, yang berani-berani ini, satukan hati kita. Tautkan antara satu batin ke batin yang lain, bahwa kita sama-sama akan melakukan perjalanan panjang, tetapi bahwa perjalanan ini akan bermuara pada satu titik di
di mana akan membawa tujuan kita kepada suasana yang bahagia, yang happy. Kalau beliau tadi sampaikan, tentu happy yang positif. Maka berkali-kali saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa masa depan kita cerah, masa depan kita baik insya Allah. Maka pada saatnya 27 November 2024 akan sama-sama kita buktikan bahwa perubahan itu harus sama-sama, bukan hanya itu tapi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika ada komunitas, teman-teman, maaf ustadz-ustadz di kampung-kampung, sungguh bahwa jasa teman-teman itu luar biasa. Karena melalui teman-teman yang di kampung-kampung tadi itu, maka generasi anak-anak kita, generasi penerus bangsa sejak dini sudah diisi dengan moral-moral agama. Diketahui atau tidak ketahui, saya kira sama-sama sungguh niat teman-teman dari komunitas pondok pesantren, lulusan pondok pesantren pulang ke kampung untuk menularkan ilmunya kepada anak-anak kita, sungguh dilihat atau dilihat sama-sama sudah diniatkan ikhlas. Tetapi bahwa hari ini disuarakan dan langsung didengar oleh insya Allah bupati kita, maka kita sama-sama ingatkan suatu ketika bahwa pemerintah harus juga memberikan perhatian secara menyeluruh kepada seluruh anak bangsa, seluruh masyarakat di kabupaten yang kita cintai di Kabupaten Tanggamus. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Dari pancaran wajah teman-teman sudah mulai sudah mulai kelihatan gitu semangatnya, bahkan gambaran masa depan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Rizky Syahputra, menghargai Kabupaten Tanggamus tahun 2024 sekaligus dari finalis Uli Menghargai Provinsi Lampung tahun 2024. Sebenarnya saya tidak ingin mendesak Bapak dan juga Pak Agus, tapi saya ingin menyampaikan sedikit aspirasi Pak dan juga keluh kesah saya selama menjadi pemuda. Mungkin saya di sini adalah contoh ataupun wakil dari banyaknya pemuda yang ada di Kabupaten Tanggamus ini Pak. Saya ingin menyampaikan sedikit Pak tentang keluh kesah saya selama tinggal di Kabupaten Tanggamus dari mulai SD sampai dengan kuliah. Saya merupakan fresh graduate Pak dari Universitas Lampung jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Pak. Bapak, dari dulu Pak, saya telah banyak mendapatkan penghargaan Pak dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional Pak. Tapi Pak, sedikit sekali aspirasi ataupun apresiasi dari Kabupaten Tanggamus ataupun pemerintah Pak untuk mengadakan sekadar audiensi, penghargaan, diundang makan bersama ataupun lain sebagainya Pak. Tidak ada sedikit pun Pak. Apalagi disambut dan lain sebagainya, tidak ada sedikit pun. Hal tersebut Pak membuat pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini tidak semangat Pak untuk mengejar prestasi tersebut karena kurangnya apresiasi Pak yang didapatkan dari hal kecil, dari hal kecil misalnya diberi penghargaan sebesar piagam penghargaan, uang tunai dan lain sebagainya Pak. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada Bapak nanti jika Bapak diamanahkan sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus, amin ya rabbal alamin, Bapak bisa mewujudkan aspirasi saya untuk mewadahi ataupun untuk mengapresiasi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini yang mendapatkan penghargaan dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Bapak. Dan yang kedua Bapak, banyak sekali Bapak di desa-desa Kabupaten Tanggamus ini minimnya sarjana Bapak. Mereka berpikir bahwa sarjana harus memerlukan uang yang sangat banyak, memerlukan effort yang sangat banyak dari keluarga yang sukses, dari keluarga yang kaya Bapak. Saya ingin Bapak, Bapak kalau misalkan nanti menjabat sebagai Bupati Tanggamus, saya ingin sekali menyampaikan aspirasi bahwa satu desa satu sarjana Bapak.
satu desa satu sarjana minimal Bapak. Karena banyak sekali pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Gambus ini ingin berpendidikan Bapak lebih dari SMP ataupun SMA Bapak. Gitu. Minimnya beasiswa, minimnya apresiasi, minimnya melek dari pemerintah itu sendiri membuat pemuda-pemudi Kabupaten Gambus ini tidak tergerak hatinya untuk lebih maju Bapak. Sehingga banyak sekali pengangguran, sehingga banyak sekali kegiatan overthinking, tidak narkoba dan banyak lain sebagainya Bapak. Dan Bapak, saya itu sebenarnya di jalan-jalan sudah banyak sekali jalan lurus ya Pak ya. Sebenarnya saya ingin bertanya Bapak, kalau tidak kita kasih jalan keluar, kita akan mengorbankan anak adik-adik kita nanti ke depan. Jadi saya hanya mengingatkan dalam kesempatan ini, mari kita robah Kabupaten Gambus ini, kita ganti pimpinan Kabupaten Gambus ini melalui pilkada yang datang ini dengan pertimbangan karena masalah-masalah yang akan terjadi apabila kita tidak anak keturunan kita ke depan. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kena salah dalam Mas Agus jadi bupati. Mari kita ganti, bukan. Kita rubah perubahan ini. Kita ganti bupatinya. Dan kebetulan kalau betul sekarang yang ada Pak Saleh dan Pak Agus, ya silahkan kita pilih. Kita siap. Kalau memang dikehendaki untuk merubah keadaan ini, saya siap berjihad. Mas Agus siap mengembangkan jiwanya, bahkan tenaganya untuk demi Gambus ke depan. Saya kira itu, saya terima kasih pada adik-adik semua yang sudah datang, sudah memperhatikan ini. Dengan adanya acara ini, artinya saya bisa melihat bahwa generasi muda Gambus ini betul-betul potensial untuk membangun Gambus ke depan. Tinggal kesempatannya yang belum ada. Betul? Nanti kalau sudah ada kesempatan, kita bangun sama-sama. Insya Allah. Demikian. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman. Baik, kalau kata adik ilmu hukum itu fakta sunt potentior service ya Pak. Perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Jadi kita tunggu aksi nyata Bang Saleh dan juga Mas Agus saat menjadi bupati. Setuju? Setuju. Baik, kita tunggu perubahannya, kita buktikan teman-teman. Mungkin pada hari ini kita cukupkan acara kita sampai di ini. Saya selaku host pada hari ini dan juga pembawa acara mohon maaf bila terdapat kekeliruan